Prediksi IKN, Ibu Kota Nusantara, akan menjadi kota hantu atau proyek mangkrak semakin mendekati kenyataan. Kota baru itu seolah menjadi ajang pembuktian antara prediksi yang menyaksikan kelanjutannya dengan ambisi Jokowi untuk memiliki legasi. Ambisi Jokowi untuk mewujudkan IKN ini dimulai dengan membuat undang-undang IKN yang mengabaikan proses lazim pembentukan sebuah undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik. Seharusnya sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias Rechtsstaat, pembentukan undang-undang harus memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi undang-undang. Tapi yang terjadi malah penguasa menentukan hukum dan pasca terbit undang-undang baru diperdebatkan akibat adanya pro kontra. Sebuah pola pemaksaan yang kerap dilakukan Jokowi yang mengesankan negara ini bukan lagi negara hukum, tetapi sudah mengarah pada negara kekuasaan. Inilah salah satu contoh yang tidak melewati dialog publik yang lengkap, oke? Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Pujar Anies pada debat Capres Selasa 12 Desember 2023 mengkritik langkah Jokowi itu. Di tengah kritik dan kesangsian terhadap proyek IKN, Jokowi dan pendukungnya terus meyakinkan publik bahwa proyek ini akan tetap berjalan dan diminati banyak investor dari luar negeri. Namun dalam perjalanannya, SoftBank, sebuah grup bisnis asal Jepang yang bergerak di sektor teknologi, energi dan keuangan yang akan berinvestasi, menyatakan mundur dari IKN. Kemunduran SoftBank ini membuat investor dari luar lainnya menahan diri untuk masuk dan membiayai proyek ini. Ada kekhawatiran dari stabilisasi politik yang membuat para investor mengkalkulasi ulang seluruh portofolio investasinya, kata Bima Yudhistira, pengamat ekonomi Selios tentang penyebab mundurnya investor IKN ini. Sobat The Press, untuk meyakinkan publik bahwa proyek itu tidak mangkrak, pemerintah kemudian mengerahkan 12 grup usaha dalam negeri bergabung dalam satu konsorsium untuk membiayai proyek itu. Namun sampai sekarang masih belum terdengar jelas tentang komitmen masing-masing dari grup itu untuk menyelesaikan proyek ini. Ke-12 grup itu adalah Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alpha Group, Barito Pacific, Adaro Group, Jarum Group, dan Wings Group. Pertanyaan tentang kelanjutan IKN ini kembali mencuat pasca kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Meskipun Prabowo mengatakan dirinya sebagai kelanjutan dari Jokowi, namun beberapa sinyal yang muncul belakangan mensinyalir bahwa Prabowo lebih fokus dengan agenda politiknya sendiri. Apalagi IKN ini akan menyedot banyak dana dan energi yang harus dihabiskan untuk tujuan dan hasil yang belum pasti, kecuali memenuhi ambisi Jokowi. Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga ipar Prabowo, Profesor Sudrajat Djimwandono menilai, untuk membangun Indonesia, program makan siang gratis lebih penting daripada membangun IKN. Makan siang gratis lebih penting untuk saya, karena ini untuk generasi yang akan datang membangun Indonesia kok. Kalau punya penduduk banyak, tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah, kata Sudrajat. Prabowo sendiri mengatakan memerlukan waktu 25 hingga 30 tahun untuk bisa mengumpulkan modal sebesar 35 miliar US dollar atau 557,27 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Kebutuhan modal besar itu, kata Prabowo, untuk jangka waktu lama, sehingga yakin kas negara akan bisa membiayai proyek warisan Presiden Jokowi itu. Perhitungannya adalah kami membutuhkan 25 tahun hingga 30 tahun untuk menyelesaikan modal ini. Jadi, jika Anda mengatakan 30 miliar US dollar selama 30 tahun, itu berarti 1 miliar US dollar per tahunnya. Ekonomi Indonesia, anggaran Indonesia bisa memenuhi itu. Jadi kami sangat percaya diri, kata Prabowo pada Qatar Economic Forum Kamis 16 Mei 2024. Ucapan Prabowo ini menyiratkan bahwa proyek IKN bukan prioritas di masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Karena jelas kurun waktu 25 hingga 30 tahun itu sudah ada 3 atau 4 kali ganti presiden. Sobat The Press, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu pada Senin 3 Juni 2024 semakin memperjelas jika IKN akan menjadi proyek mangkrak. Sebagai teknokrat yang berpengalaman membangun banyak properti, Bambang Susantono pasti sudah bisa melihat masa depan proyek ini di tengah keuangan negara yang menipis dan sinyal lemahnya dukungan kubu Prabowo lewat statement iparnya ekonom Sudrajat Djimwandono. Apalagi ada kabar yang berhembus kencang bahwa gaji kedua orang itu tidak dibayar selama berbulan-bulan. Jangankan untuk mendapatkan investor untuk IKN, pemerintahan Jokowi saat ini sudah ngos-ngosan untuk menutupi keuangan yang habis tersedot
pada proyek ambisius dan korupsi yang gila-gilaan. Dana-dana mengendap yang selama ini tersimpan di asuransi seperti Jiwasraya, Asabri, BPJS, dan lain-lain sudah habis karena korupsi. Termasuk juga dana haji yang juga sudah tersedot untuk proyek infrastruktur dan proyek mercusuar lainnya. Ketidakmampuan pemerintah menarik pajak dari perusahaan-perusahaan besar menyebabkan rakyat kecil yang harus menanggung risikonya. Berbagai program layanan dan subsidi untuk rakyat banyaknya dicabut dan dikurangi, yang berakibat pada harga-harga kebutuhan yang melambung tinggi. Kini muncul lagi Tapera, tabungan perumahan rakyat yang menyasar pekerja swasta untuk diambil uangnya. Pengumuman Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang mundurnya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN di kantor Presiden Senin 3 Juni 2024 lalu menjadi anti klimaks perjalanan proyek legasi Jokowi ini. Penunjukan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Agraria sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah upaya terakhir yang dilakukan Jokowi untuk memastikan proyek ini terus berjalan agar tidak menjadi kota hantu. Sekaligus memenuhi janji Jokowi bahwa tahun ini IKN akan menjadi tempat upacara 17 Agustus dilaksanakan. Wallahu alam. Kita tunggu saja. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.